Jadi game Ark Nova ini didesain oleh Matthias Wicks dan juga didistribusikan oleh Feverland Games. Nah, game Ark Nova sendiri ini bisa dimainkan antara 1 sampai 4 pemain. Jadi bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang ya guys. Nah, untuk kompleksitas dari permainannya sendiri itu kalau kita lihat di bgg.com dia dapat rating 3,79 dan warnanya juga udah mulai merah ya di situ. Jadi di sini bisa terbilang cukup kompleks sih gamenya gitu kan. Cuman yang paling gongnya adalah game Ark Nova ini tuh dia menempati ranking nomor 2 guys, literally nomor 2 di game terbaik versi bgg.com. Jadi udah lama aku penasaran sama game ini. Dia ada di ranking nomor 2 tepat di bawahnya Brest Birmingham. Jadi kali ini kita udah bisa nge-unboxing game Ark Nova ini. Nah, jadi penampakan dalam boxnya seperti ini. Ini adalah komponen-komponen untuk pekerja-pekerjanya. Jadi ada 4 pemain, jadi ada 4 warna. Ada biru, ini untuk kubus-kubus marker-markernya. Terus ada kuning, merah, dan hitam. Sayangnya nggak ada warna hijau ya, sesuai sama warnanya alam board game. Gitu. Nah, ini adalah kartu-kartunya. Jadi sebenarnya tokoh utama dari game ini tuh ada di kartu-kartunya guys. Kalau teman-teman lihat di sini, benar-benar kartu yang ada di game ini tuh banyak banget. Sebanyak itu, jadi variasi bermainnya juga luas ya. Jadi gamenya itu tentang apa sih? Jadi gamenya itu tentang kita membangun kebun binatang gitu. Jadi kita berlomba-lomba dengan pemain lain untuk bikin kebun binatang yang paling menarik di antara yang lain gitu. Tapi nggak cuman kita bikin kebun binatang yang menarik, tapi juga kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Jadi konservasi atau perlindungan hewan gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyeimbangkan itu dan bisa tinggi di kedua unsur itu, kita menang. Nah, ini adalah papan untuk partnership. Jadi kita bisa berpartner kayak sama universitas atau sama kebun binatang lain gitu ya. Nah, ini juga untuk map-mapnya di mana kita bakal bangun kebun binatang kita. Ini juga sangat bervariasi, mulai dari yang paling sederhana, paling simple, sampai yang sampai yang agak rumit sedikit dan juga bervariasi. Jadi antar pemainnya tuh nggak selalu dapat map yang sama gitu. Nah, untuk yang aku pegang sekarang itu adalah rangkuman dari ikon-ikon yang ada di game ini. Jadi ada rangkumannya, kita bisa lihat kapanpun. Nah, di sini ini adalah punch board. Jadi ada 4 punch board yang sama persis. Isinya adalah kandang-kandang hewan dan juga ada koin-koin dan lain-lain. Terus ada satu lagi punch board yang beda sendiri. Satu papan aja. Nah, tuh. Yang jatuh itu adalah papan permainan khusus untuk 1 orang ya. Jadi untuk solo player itu kita dapat papan permainan khusus. Nah, kalau ini baru dia adalah papan permainan utama kita. Jadi dia kalau kita buka bentar itu jujur panjang banget. Tapi dia isinya adalah untuk melacak atau nge-track poin kita dan juga buat tempat display dari kartu-kartunya. Jadi ada 6 slot untuk tempat kartu-kartu yang bisa kita taruh di situ. Nah, di sini itu bolak-balik guys, tapi nggak ada bedanya ya. Cuman dia layout dari tempat kita naruh kartunya tuh ada yang horizontal, ada yang vertikal, tergantung kayak tempat duduk atau posisi duduk pemainnya tuh kira-kira gampang, lebih mudah dibaca di yang mana gitu kartu-kartunya, apakah horizontal atau vertikal. Nah, dari game ini juga kita dapat 2
storage tray ya, atau nampan penyimpanan gitu, karena jujur di game ini yang teman-teman udah bisa lihat tadi dari punchboardnya itu tokennya banyak banget guys, sebanyak itu ya. Jadi untuk kita dapat storage tray itu sangat bermanfaat, seperti yang udah teman-teman lihat di sini, sebanyak itu. Dengan kita pakai kekuatan editing ya, kita udah nge-punch semua token-tokennya keluar dari punchboardnya. Jadi ada 5 di sini. Kita cek satu-satu dulu apakah semuanya udah kita lepas ya token-tokennya. Dan di sini di tengah meja itu teman-teman bisa lihat sebanyak itu token-tokennya. Tapi kita sekarang mencoba buat mengatur, mengorganisir, mengelompokkan. Nah tuh, jatuh. Nah, untuk yang satu tray, satu nampan itu kita dikasih petunjuk guys. Kayak rekomendasi, ini loh taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Tapi cuman untuk satu aja. Nah, yang kita ambil sekarang ini adalah untuk token yang namanya kios atau pavilion. Jadi untuk yang warna abu-abu itu kios, dan yang untuk warna coklat itu pavilion. Jadi kan kalau kita ke kebun binatang kan ada kios-kiosnya ya. Nah itu yang warna abu-abu. Itu bolak-balik, yang depan kios, yang belakang pavilion. Terus yang sekarang ini adalah kandang hewan untuk kebun binatang kita, tapi yang ukurannya paling kecil yaitu 1 petak ya. Jadi di situ juga ada tulisannya 1 untuk yang bagian belakang, dan yang bagian depannya adalah gambar kandangnya. Nah jadi untuk hewan-hewan yang kecil, yang kartu-kartu hewannya dia butuhnya cuma 1 tempat, itu bisa kita taruh situ. Tapi ada beberapa hewan yang dia butuh kandang yang lebih besar. Nah ini adalah token-token yang sifatnya tuh lebih menyerang gitu, kayak bisa merugikan pemain lain gitu ya. Jadi yang token warna merah kuning ini tuh lebih agresif lah istilahnya. Dan ini kalau aku baca buku peraturannya itu sifatnya opsional sih, jadi kita nggak harus pakai token ini gitu. Untuk game yang lebih chill, lebih bersahabat dengan yang istilahnya persaingannya lebih sehat gitu ya dengan pemain lain. Nah ini untuk kandang yang ukuran 2, yang agak lebih besar dari yang tadi, untuk hewan-hewan yang butuh minimal 2 petak untuk kandangnya. Nah ini aku coba untuk asal-asalan naruhnya. Di sini aku juga atur ulang posisinya supaya nggak terlalu jauh dari kamera. Nah di sini ternyata nggak bisa kita asal taruh guys. Ternyata aku harus kayak ditata gitu. Ditata, dibaris-barisin gitu supaya dia cukup, ya kan. Nah untuk yang ini adalah bangunan-bangunan khusus, bangunan-bangunan spesial. Kayak misalnya kita bisa bikin gondola untuk kebun binatang kita bisa bikin akuarium, ya kan, kayak SeaWorld gitu, atau kita bisa bikin sekolah. Nah itu cuman bisa dibangun kalau kita dapat kartunya. Jadi kita nggak bisa asal bangun seperti kandang-kandang lain. Nah untuk kandang yang ukuran 3 sama 4 ini agak bingung guys, karena jadi aku harus bolak-balik baca buku peraturannya, lihat gambarnya ini bener nggak sih di sini gitu. Karena kalau kita taruh semua di nampannya tuh sebenarnya agak nongol guys. Jadi kalau ditutup sama tutup plastiknya tuh nggak muat, karena dia nongol ya, kayak kebanyakan gitu. Jadi nanti di akhirnya aku juga harus melakukan beberapa penyesuaian sih supaya dia bisa ditutup. Nah kalau yang ini adalah kandang-kandang khusus guys. Jadi ada kandang-kandang untuk hewan-hewan yang bisa kita kayak pegang-pegang gitu. Terus ada untuk, nah ini adalah untuk kandang burung, khusus kandang burung. Ada juga satunya lagi kandang untuk reptil. Jadi ada 3 kandang khusus. Nah di sini untuk penyimpanannya kita juga harus sesuaikan karena jadi dia kayak puzzle gitu ternyata guys. Nah untuk yang sebelah kanan sama kirinya itu jadi kayak kayak puzzle gitu.
Nah ini juga nggak ada di gambarnya gitu, jadi aku harus kayak berimprovisasi sendiri. Nah untuk yang nampan kedua ini nggak ada petunjuknya ya guys, jadi aku benar-benar harus menerka-nerka sendiri, improvisasi sendiri, walaupun mungkin ada ya di luar sana di komunitas board game yang nge-share cara mereka eh, mengorganisir si token-token ini. Nah untuk yang token-token yang item-item XX ini tuh untuk memperkuat action kita ya. Aku nggak bisa banyak jelasin karena di sini bukan aku ngejelasin tentang gamenya. Jadi untuk yang angka-angka 20, 10, 5, sama 1 ini adalah token kayak koin. Ya, jadi kita mau bangun kandang, mau adopsi hewan dan segala macam itu pasti butuh uang, butuh koin. Nah, jadi ini adalah koin-koinnya. Pecahannya mulai dari 1, 5, 10, sama 20. Nanti di sini bisa teman-teman lihat, aku juga bakal mindahin lagi. Jadi ini bukan posisi finalnya. Nah untuk yang kuning-kuning ini adalah bonus. Ketika kita udah mencapai poin tertentu, nanti kita bisa dapat bonus. Terus untuk yang warna-warni ini adalah partner zoo. Jadi kita bisa partneran sama kebun binatang lain di benua lain, mulai dari benua Afrika, Asia, Amerika, Eropa, Australia gitu ya. Yang bisa kita dapat bonus-bonus atau keuntungan-keuntungan dari kita partneran itu. Nah, di sini kita pindah-pindah lagi posisi-posisinya karena sekali lagi ini aku benar-benar kayak menekankan untuk yang aku masukin ini adalah universitas. Ceritanya kita bisa partneran juga sama universitas lain ya. Jadi kebun binatang kita bisa partneran sama universitas lain. Nah, ini untuk yang terakhir, token kali 2, ini kita bisa ambil satu action 2 kali gitu ceritanya. Nah untuk yang ini aku juga keluar dari rekomendasi yang ada di buku peraturannya. Jadi untuk yang merah kuning itu aku taruh di paling pojok, terus yang kios sama pavilionnya aku taruh di sebelahnya. Itu beda sama di buku peraturannya karena kayak terlalu sempit sih kalau kita ikut buku peraturannya. Nah ini sekali lagi adalah papan permainan khusus untuk pemain solo. Nah kita tutup nih masih cukup guys untuk tray yang pertama, tapi untuk yang tray kedua ini, nah ini aku agak sedikit kesulitan ya untuk nutup dia biar bisa rapat gitu karena dia agak nongol gitu untuk kandang yang ukuran 3/4, jadi aku harus pindah-pindahin beberapa token ke samping-sampingnya. Nah karena kita agak fast forward, semuanya udah kita masukin papan-papannya, peta-petanya segala macam. Nah ini untuk kartu-kartunya sayang sekali kita nggak ngebuka ya, nggak aku buka di video unboxing ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu video playthrough kita untuk ngelihat cara main sama jalan permainan dari game Ark Nova ini dari awal sampai akhir. Nah untuk di sini kita masukin semua, tapi kalau aku pribadi, satu hal tentang aku adalah aku tuh pengennya untuk semua board game aku taruh buku peraturan tuh di paling atas guys. Jadi nggak tahu kenapa aku pengen kalau setiap aku buka board game aku, buka tutupnya, yang pertama kali aku lihat itu bukan komponen-komponen yang berantakan gitu ya, tapi aku pengen lihat kayak ada lapisannya dulu. Nah lapisan itu aku biasanya pakai si buku permainannya itu, buku peraturannya itu. Nah jadi ini adalah video unboxing dari game Ark Nova. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar board game Ark Nova atau board game yang lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah. Tapi selebihnya sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video alam board game berikutnya.